Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam podcast Renungan seri yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 42 dan dilanjutkan ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah segala kondisi yang saat ini kita alami, di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi, kita bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Di dalam bacaan kita yang baru saja kita baca, dalam Kisah Para Rasul disampaikan bagaimana ciri jemaat mula-mula. Kisah jemaat mula-mula ini adalah gambaran jemaat yang ideal. Tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk mencapai ke sana. Demikian juga dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam persekutuan kita di gereja. Tentunya untuk mencapai ciri khas seperti yang diidam-idamkan, yang diidealkan, membutuhkan proses yang panjang. Jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula ini tentu saja tidak dengan serta-merta menjadi jemaat yang setiap hari memuji Tuhan, memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari bertambah jumlahnya. Tentu tidak dengan serta-merta demikian, tetapi ada proses yang begitu panjang di baliknya. Ada banyak penderitaan yang harus dihadapi, seluruh siksaan, seluruh caci maki, dan juga banyak hal yang harus dihadapi untuk akhirnya menjadikan mereka jemaat mula-mula. Kita pun demikian. Di dalam kehidupan persekutuan kita, tentu kita mencita-citakan kehidupan sebagaimana jemaat mula-mula. Tetapi untuk mencapai ke sana bukanlah hal yang mudah. Terkhusus bagi jemaat GKJ Telogo yang pada tahun ini baru akan genap berusia 2 tahun. Kita bersama-sama diajak untuk berproses. Di dalam proses itu tentu ada suka dan duka, ada ribut dan rukun. Untuk menjadi jemaat yang semakin hari semakin berubah, semakin baik, tentunya ada proses yang panjang dan tidak mudah. Setiap perubahan tentu akan mengakibatkan pro dan kontra. Perubahan ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Konflik juga tidak terhindarkan. Tetapi apabila itu semua dikelola dengan baik, itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi jemaat yang semakin dewasa, menjadi jemaat yang semakin kita idam-idamkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap proses yang kita alami, ribut dan rukun sebagai anggota persekutuan, marilah kita nikmati sebagai sebuah proses menuju jemaat yang ideal. Marilah setiap konflik yang ada, setiap permasalahan yang ada, kita kelola dengan baik dan dewasa. Sehingga dari setiap permasalahan yang ada, kita boleh belajar, kita boleh diingatkan, agar kiranya kelak kita menjadi jemaat yang sama, yang memiliki karakter seperti jemaat mula-mula. Tuhan memberkati kita semua. Amin.